Peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa saat ini diatur dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Nah, sebelumnya diatur dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Nah, lalu apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, struktur di dalamnya lebih sederhana. Yang kedua, mengatur hal yang bersifat normatif. Yang ketiga, ketentuan di dalamnya dibahasakan dengan jelas. Yang terakhir, menghadirkan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, lalu, apa saja sih kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang meliputi, yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, menentukan jadwal. Yang ketiga, menentukan cara. Yang keempat, penetapan barang dan jasa. Kebijakan yang kedua yaitu melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Nah, pelaksanaan tersebut harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan kompetitif. Kebijakan yang ketiga yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa termasuk agen pengadaan. Nah, untuk memperkuat kapasitas tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pengadaan dilakukan secara terencana dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Yang kedua yaitu membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa atau bisa disingkat UKPBJ. Nah, yang ketiga itu mewajibkan pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut dijabat oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan paling lambat 31 Desember 2020. Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang keempat, yakni mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Apa e-marketplace itu sendiri? E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini memanfaatkan e-marketplace yang berupa pertama, katalog elektronik atau biasa dikenal dengan e-katalog. Terdiri dari katalog nasional, sektoral, dan lokal. Kedua, toko daring atau online shop. Ketiga, pemilihan penyedia yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang kelima, menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki beberapa tujuan, antara lain, pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keempat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk melajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan tujuan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan keenam yaitu mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Bobot manfaat perusahaan atau BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan, serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Kebijakan ketujuh, memberikan kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu memperluas akses informasi pemasaran, melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya, serta meningkatkan kemampuan inovasi produk barang dan jasa. Baiklah, pada nomor 8, mendorong pelaksanaan industri kreatif dan penelitian. Untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing nasional, negara harus hadir untuk terus mendorong kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi oleh seluruh komponen bangsa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Jumlah anggaran tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, perlu ada peraturan khusus untuk penelitian barang dan jasa tersebut.
Yang kedua, industri kreatif. Industri kreatif menjadi salah satu bidang yang akan dikembangkan oleh pemerintah karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan membangun citra dan nilai budaya nasional. Selanjutnya, kebijakan untuk industri kreatif adalah yang pertama, mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif. Yang kedua, mendorong inovasi dalam industri kreatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan apresiasi atas industri kreatif termasuk HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Dan yang keempat, membentuk badan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Ada 3 kebijakan pengadaan berkelanjutan tersebut. Yang pertama, mengeluarkan Perpres tahun 2017 tentang melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional telah mengeluarkan 13 SNI Ecolabel untuk produk-produk yang ramah lingkungan dan ditargetkan pada tahun 2020 akan diberlakukan wajib. Yang ketiga, penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga seperti AC, kulkas, mesin cuci, dan yang lainnya. Sesuai dengan amanah UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan PP 70/2009 yang mulai berlaku tahun 2018. Sekian dari saya, terima kasih.